Surat Yunus ayat yang ke-108. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhan nasu, hei manusia, qad jaa, sungguh telah datang, kum kepada kalian wahai manusia. Yang datang apa? Al-haqqu, sesuatu yang benar, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Apa sesuatu yang hak, yang benar, yang sudah datang kepada manusia? Itu adalah Al-Qur'anul Karim. Telah datang kepada kalian wahai manusia Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini dari Lauhil Mahfuz disampaikan oleh dari Lauhil Mahfuz turun ke langit yang paling rendah dalam satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Ditempatkan oleh Allah di lapisan langit yang paling rendah, ditempatkan di suatu tempat namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur dalam waktu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Telah datang kepada kita. Makanya kemarin sudah kita sampaikan, Pak. Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak bersama manusia, tidak bersama kita, tapi mukjizatnya masih kekal, masih langgeng ada di sekitar kita, ada di hadapan kita, bahkan kita pelajari, yaitu Al-Quran. Telah datang kepada kita. Kalau mukjizat nabi-nabi yang lain, mukjizatnya itu habis, selesai bersama wafatnya Nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad meskipun beliau sudah wafat, tapi mukjizatnya masih ada. Kita baca, kita dengarkan, kita pelajari. Maka siapapun yang kedatangan Al-Quran sama saja kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melanjutkan, Pak, semuanya terserah kita. Mau kita ambil Quran sebagai pedoman hidup, kita amalkan, ya silakan. Kemudian atau kita tidak peduli dengan Al-Quran, kita biarkan, tidak kita pelajari, tidak kita jadikan sebagai pedoman hidup, silahkan. Makanya Allah berfirman, faman ihtada, faman maka barang siapa ihtada, mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, fa innama yahtadi, maka manfaatnya, Pak, faidahnya, keuntungannya linafsihi, kembali kepada dirinya sendiri. Waman dhalla, dan barang siapa yang tersesat, artinya tidak mau peduli dengan Al-Quran, tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, fa innama yadhillu, maka efek negatif, maka kerugian alaiha, menimpa diri mereka. Ini peringatan dari Allah. Barang siapa yang mau, Pak, menerima Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan isinya, menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, nanti akan ada manfaat dunia dan akhirat. Lah, manfaat dunia dan akhirat itu kembali kepada dia, tidak kembali kepada orang lain, tidak kembali kepada Allah, enggak. Tidak kembali kepada malaikat. Akan kembali manfaatnya kepada dirinya sendiri. Begitu juga
nggak mau Quran, mendustakan Quran, malah Quran bukan dianggap kitab suci, Quran dianggap buatan Muhammad katanya. Terus tidak mau mempelajarinya, tidak mau menggunakannya sebagai pedoman hidup, pelajaran hidup, tuntunan hidup, dia akan tersesat, dia akan sengsara, yang kesengsaraan itu dirasakan dia sendiri. Makanya Pak, ada hadis qudsi, panjang hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Yang hadis ini Pak, ya, seandainya kita itu jadi orang soleh semuanya Pak, solehnya, kesolehan itu manfaatnya, keuntungannya kembali kepada kita dan tidak kembali kepada Allah, bahkan tidak menambah kekayaan Allah, enggak. Begitu juga kalau seandainya manusia itu pada murtad, pada kafir, pada ingkar, pada maksiat, kerugiannya tidak kembali kepada Allah, kerugiannya kembali kepada dirinya, dan itu tidak mengurangi kemahakayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin mazada dzalika min mulkillahi syai'a. Seandainya manusia Pak, dari dulu mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir hari kiamat, baik bangsa jin maupun bangsa manusia, semuanya soleh, semuanya taat, mau ngaji Quran, mau menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, tidak akan menambah kemahakayaan Allah, tidak akan menambah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wis sugih dhewe. Manfaatnya, pahalanya, faidahnya kembali kepada diri kita. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin mana qasadzalika min mulkillahi syai'a. Seandainya orang itu Pak, orang dari Nabi Adam sampai terakhir hari kiamat, jin, manusia, semuanya ya, maksiat, jelek, sejelek-jeleknya, tidak akan mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap maha kaya, Allah tetap menjadi Tuhan pemilik semesta alam, tidak mengurangi apa-apa. Bahkan kalau kita berbuat dosa, maksiat, efek negatifnya, jeleknya, dosanya, akibatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fasa'alullaha fa'atallahu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulkillahi syai'a illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahru. Seandainya Pak, manusia dari awal sampai akhir, jin manusia berada di suatu tempat, semuanya dikumpulkan di suatu tempat, terus mereka minta kepada Allah sak minta-mintae, terserah minta sak oke-oke kepada Allah, terus Allah mengabulkan semua permintaan jin dan manusia, tidak akan mengurangi sedikit pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan, terus diangkat lagi, kira-kira air lautnya berkurang apa tidak? Blas. Itu Pak. Allah Maha Kaya, Allah Maha Subah. Itu. Amal soleh yang kita lakukan itu bukan untuk Allah. Allah rabutuh. Kita sendiri yang butuh. Nah ini Pak. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, ini hadis qudsi ya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Hai hamba-hambaku, kalian hidup di dunia. Kalian hidup di dunia itu, hakikat yang paling penting dan paling yang kekal itu adalah amal-amal kalian.
Gitu Pak ya. Wahai hamba-hambaku, kalian hidup di dunia itu yang kekal, yang penting, yang inti itu adalah amal. Kalian akan mati, semua orang mati, amalnya akan langgeng karena dicatat oleh malaikat. Summa uwaffikum iyaha. Kemudian kami Allah beri pahala, beri balasan yang setimpal. Dan tidak terkurang. Allah tidak mengurangi balasan dan tidak melebihkan balasan. Pas setimpal dan tidak keliru. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati amalnya baik, besok terus di akhirat dapat pahala baik, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang menemukan selain itu jelek amalnya, kemudian siksa yang diterima, jangan dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Salahe dhewe. Salahe dhewe, tidak mau mengambil Quran sebagai pedoman hidup, tidak mau maca, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengamalkan. Ini jangan keliru Pak ya. Kalau kita berbicara tentang Quran itu otomatis juga bicara tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita Quran adalah pedoman hidup, itu maksudnya juga hadis gitu Pak ya. Jangan sampai terus wah itu pengajian Quran tok ora gelem hadis. Oh, kalau ada yang bilang gitu suruh sini Pak, tapuke cangkeme ya kan. Kemudian Bapak yang saya hormati, kita itu kalau mau ngamal soleh Pak ya, mau ngamal soleh, pahala besok Allah berikan di akhirat, sebagian pahala kebaikan juga diberikan di dunia, gitu loh Pak. Tapi kalau orang kafir Pak, seandainya orang kafir itu punya kebaikan, akan dilengkapi balasannya di dunia. Supaya nanti orang kafir itu ketika mati tidak membawa kebaikan sehingga langsung disiksa oleh Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Rasul bersabda, Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya orang mukmin meskipun sedikit. Kebaikan yang kita laksanakan Pak meskipun sedikit, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah tidak akan melewatkan, Allah tidak akan memberikan, Allah tidak akan mendolimi alias Allah tidak akan terus Allah tidak mau membalas, tidak. Pasti Allah akan membalas meskipun amal kebaikan sedikit. Sebagian pahala akan diberikan di dunia dan besok di akhirat dilengkapi pahalanya dengan dimasukkan surga. Makanya Pak kita itu Masya Allah Pak ya. Katanya dunia ini resesi apa. Alhamdulillah wong Islam ya do ayem-ayem kabeh Pak ya. Ayem ya iso mangan, iso salat, iso poso. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Gitu. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir Pak. Fayut'amu bihasanati ma amila bihallahu fid dunya. Kalau dia punya kebaikan, mungkin wong kafir ning senengane bantu-bantu sakjane gitu Pak ya, ada kebaikan. Maka balasannya oleh Allah dilengkapi di dunia. Dilengkapi, pokoknya dilengkapi di dunia. Maka wajar saja wong kafir-kafir kok oke-oke dok. Sugih-sugih, pinter-pinter, bagus-bagus, duwike akeh. Karena kalau ada sedikit kebaikan, ganjarannya semuanya, balasannya disempurnakan oleh Allah, diberikan di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha. Supaya nanti ketika wong kafir itu mati, tidak membawa kebaikan
sedikit pun sehingga langsung masuk siksa Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini Pak Aja. Jadi kita juga begitu, ya, kita baik, ya, kita baik, kebaikannya, pahalanya, akibat baiknya akan kembali kepada kita. Kalau kita jahat, ya, maka akibat kejahatan itu juga kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri kita. Wa ma'ana, dan tidaklah aku Rasulullah alaikum atas kalian biwakil, orang yang menjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjaga kita. Rasulullah tidak bisa menjamin kita. Menjamin apa? Menjamin kita terus istiqomah, kita terus dapat iman. Rasulullah tidak bisa menjamin. Rasulullah tidak bisa menjamin satu, memberikan petunjuk, menjadikan kita baik, raiso. Gitu Pak ya. Karena yang memberikan petunjuk, menjadikan kita baik, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak bisa. Makanya ayat-ayat sering dibaca oleh imam-imam kita itu kan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Wahai Nabi Muhammad, kau hanya pemberi peringatan, kamu hanya menyampaikan, kamu tidak menjadi orang yang mengawasi mereka, kamu tidak bisa menjamin memberikan petunjuk mereka, kamu tidak bisa menjamin menjadikan mereka baik, raiso, kamu tidak bisa menjamin menjadikan orang menerima Islam, raiso. Ya, menjadikan orang baik, memberi hidayah, menjadikan orang Islam, menjadikan orang masuk Islam, menerima kebaikan, dadi wong apik, iku haknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya menyampaikan saja. Itu. Maka semuanya tergantung kita, Pak ya. Semuanya tergantung kita. Ini ayat yang